Shalom, selamat pagi. Salam semangat untuk kita semua, terlebih untuk anak-anak yang hari ini mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, seperti biasa, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menghadap Tuhan, kita akan baca firman Tuhan melalui devosi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita devosi, kita akan menghadap hadirat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Ibu Clara akan pimpin dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk satu hari lagi kami boleh membuka mata kami boleh menikmati indahnya ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini ketika kami boleh bangkit dari tempat tidur kami boleh melaksanakan aktivitas kami, ketika kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kami percaya rencana Tuhan sangat indah bagi kami. Kami rindu akan firman Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengetahuan yang sejati tentang kebenaran, supaya apa yang kami dapatkan tidak menyimpang dari apa yang akan Engkau sampaikan. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Ya, sekali lagi shalom buat kita semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi sekarang kita tahu bahwa banyak sekali rekan-rekan guru yang jatuh sakit maupun murid-murid juga yang tidak dalam keadaan yang sehat gitu ya. Ibu harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing dan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup ya. Nah, hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian dari Amos pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-9. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Amos 7 pasalnya yang ke-7 ya, Amos 7 ayat 7 sampai 9. Ibu Clara akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penglihatan Ketiga, Tali Sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kita baca hari ini. Kita akan mencoba melihat apa sih yang Tuhan ingin sampaikan ya melalui pembacaan kita hari ini. Nah, kalian pernah nggak melihat tukang bangunan? Atau mungkin pernah melihat ayah kita sedang mendirikan sebuah bangunan atau membangun rumah begitu ya. Nah, tukang bangunan itu ketika dia akan mendirikan tembok atau dinding, dia akan membentangkan sebuah benang gitu ya. Dia akan membentangkan sebuah benang untuk memastikan dinding yang dia bangun itu berdiri lurus begitu ya, untuk memastikan benangnya itu enggak miring gitu ya, dan memang dapat dipastikan dia dapat berdiri tegak dengan lurus. Nah, dia atau para bangunan ini, tukang bangunan ini membutuhkan seutas tali ya, seutas tali yang akan diberdirikan tegak ke atas, dan itu dapat mengukur kelurusan gedung atau dinding yang akan mereka bangun begitu ya. Nah, biasanya tali ini, seutas tali ini akan diberikan beban, bisa berupa batu atau rotan di bagian bawah, kemudian ditarik ke atas supaya ada gaya gravitasi. Maksudnya supaya benangnya itu dapat berdiri gitu ya, memanjang ke atas. Nah, dengan mendekatkan benang itu kepada gedung atau dinding yang hendak dibangun, maka tukang bangunan itu bisa melihat dinding atau gedung yang dia bangun itu apakah sudah lurus atau masih miring begitu ya. Nah, seorang tukang bangunan itu dapat mengetahui tembok yang dia bangun itu tegak lurus atau tidak
Nah, itu benang yang mereka gunakan itu disebut sebagai tali sifat ya. Jadi, coba kita bayangkan kalau misalnya seorang tukang bangunan membangun sebuah dinding atau tembok tanpa menggunakan tali sifat, mungkin dia akan sangat kesulitan gitu ya untuk mengetahui dinding atau tembok itu sudah berdiri tegak lurus atau belum. Nah, dari ayat nats yang kita baca hari ini, kita sadar nggak sih sebenarnya bahwa Tuhan juga sudah menetapkan tali sifat di dalam kehidupan kita, gitu ya. Tuhan menetapkan hidup kita ini sebagai bangunan rohani, gitu ya. Kita menyadari nggak sih sebenarnya kalau kita ini adalah bangunan rohaninya Tuhan, gitu ya. Tuhan ingin kita sebagai bangunan rohani itu hidup dan kita tegak di dalam kebenaran, ya. Tegak di dalam kebenaran yang lurus, tidak menyimpang ke kiri ataupun yang ke kanan, gitu ya. Mari kita coba membuka satu ayat ya, Yesaya 28 ayat 17. Ya, Yesaya 28 ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ya, jadi di ayat 17 ini juga dibahas tentang tali sifat ya. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Nah, jadi sangat jelas sekali ya kalau Tuhan sudah menetapkan tali sifat di dalam kehidupan kita ya. Kita ini adalah bangunan rohaninya Tuhan ya. Jadi tali sifat itu adalah kebenaran ya. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu tentu saja firman Tuhan ya. Jadi melalui perenungan kita pagi hari ini, kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepada tali sifat yang Tuhan sudah sediakan ya. Tali sifat itu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup berpatokan dan berlandaskan kebenaran. Jadi apakah kehidupan kita sehari-hari seperti orang Israel ya yang ditulis di dalam Amos 7 ayat 7 tadi, yang mereka tidak bersandar pada kebenaran firman Tuhan sehingga Tuhan membiarkan mereka hancur begitu ya, sehingga Tuhan membiarkan mereka jatuh ke dalam kesengsaraan ya. Bangsa Israel ini sudah diingatkan oleh Nabi Amos untuk bersandar kepada tali sifat yang Tuhan sudah sediakan. Tapi karena mereka tidak mau bertobat dari kejahatannya, akhirnya kehidupan mereka ini adalah hidup yang jauh dari Tuhan. Dan karena mereka jauh dari Tuhan, tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Asyur untuk menghancurkan Israel. Nah, hari ini jangan sampai kita kena hukuman dulu, hancur dulu, baru mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai penderitaan datang dulu, baru kamu mendekat kepada Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan di dalam segala kondisi dan situasi kamu. Berpatokanlah kepada firman Tuhan apapun keadaanmu. Jadi kondisi dan situasi tidak boleh mempengaruhi kamu kepada siapa kamu bersandar. Apapun kondisinya, kita harus tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Ingat sekali lagi, kalau kita adalah bangunan rohani yang hidup. Dan Tuhan sudah memberikan tali sifat kepada kita, yaitu firman Tuhan. Demikian devosi kita hari ini. Semoga devosi ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, boleh menjadi pengingat, boleh menjadi rema yang hidup untuk kita. Nah, sampai di sini devosi kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dari kitab Amos, bagaimana Tuhan sudah menegur bangsa Israel melalui Nabi Amos, tapi bangsa itu menjauh daripada kebenaran Tuhan dan mereka mendapatkan sanksinya. Dan kami belajar hari ini ya Tuhan, bagaimana kami boleh menyadari diri kami sebagai bangunan rohani yang hidup, di mana Tuhan sudah meletakkan kebenaran bagi kami. Kiranya kami boleh berpegang dan bersandar pada kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Ajar kami
agar hari-hari kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya.